Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan, jangan beri saran. Kalau saran susah, itu pemimpin. Baik, tapi yang paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat, ada yang pengajar. Banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang periksa laki-laki? Ya, ada bagian perempuan tertentu. Silahkan bekerja boleh, tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah. Yang engkau nikahin bukan bidadari. Yang engkau nikahin seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi SAW. Lalu apa yang harus dilakukan seorang suami? Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama istrimu, apa yang harus dilakukan seorang suami ketika benci sama perilaku istrinya? Dia ceraikan istrinya, dia usir istrinya, dia pukul istrinya? La. Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, bisa jadi yang engkau benci, di balik itu ada banyak kebaikan yang Allah sediakan di sana. Maka lihatlah kepada kelebihan istrimu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama keluargaku. Banyak orang baik di luar rumah, baik kepada karyawannya, baik kepada sohibnya, baik kepada partnernya, tapi sama istrinya buruk. Kita bisa tersenyum di luar rumah, kita bisa baik di luar rumah, tapi di dalam rumah kita 24 jam kali puluhan tahun muncul sikap asli kita. Maka Nabi SAW memberikan sebuah standar kebaikan itu. Yang paling baik sama istrinya, itu orang yang paling baik di antara kalian. Yang menenangkan laki-laki adalah istri, yang menenangkan istri adalah suami. Tentang dalam masalah kehidupan, menikah itu 70% isinya ngobrol, cerita sarapan pagi, cerita tadi malam, cerita di kantor, cerita di pasar, cerita itu, cerita ini. Jadi kalau orang sudah tidak cerita, berarti sudah hilang 70%. Tinggal lagi menentukan ceritanya ini positif atau negatif, menjatuhkan atau menaikkan harkat martabat.